Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Monggo kita lajengaken pengaosan ingkang sampun kelampah. Sebelumnya kita buka dengan bacaan umum kitab ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama syuhada salihin wa siddiqin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa masyayikhina wa usulina wa furu'ina wa hawashina wa dhul huquqil wajibati alaina wa kafatul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Jadi kalau kita melihat perkembangan yang ada, memang situasi saat ini tidak menentu. Saya teringat dengan dawuh Nabi Muhammad SAW di salamatur rajuli fil fitnati ayyal zama baitah, ya. Jadi keselamatan seseorang di saat terjadi fitnah, terjadi berbagai macam cobaan, ya, itu adalah kalau dia mau berdiam diri di dalam rumahnya. Nah, cobaan itu bermacam-macam. Ada yang mungkin berupa perekonomian, ada yang berupa sosial kemasyarakatan, ada yang berupa kesehatan, ada yang berupa mungkin urusan politik, ya, dan sebagainya. Dan cobaan itu bisa menyangkut individu, ya, atau kelompok, ya. Bisa menyangkut satu daerah atau satu bangsa. Dan situasi pandemi ini sudah menjadi fenomena global, ya. Jadi untuk orang yang percaya mungkin merasa sangat hati-hati, ya. Untuk mereka yang sama sekali tidak menggubris, ya, wis kuwi opo, ya, ontran-ontran opo. Lah kita jangan berusaha mengedepankan ego, ya, tapi harus berpikir secara rasio, ya. Jadi berpijak pada pengalaman yang ada, ya, dan kenyataan yang terjadi. Jadi kita perlu tetap menjaga diri, ya, tetap waspada, banyak berdoa. Jadi tidak semata-mata menyalahkan atau memvonis apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah misalnya, ya, dalam situasi pandemi ini, ya. Dan jangan semata-mata mungkin merasa, ya, wah sudah dekat dengan Tuhan, ya, sehingga alah opo to corona kuwi makhluk, ojo dikaro makhluk misalnya, ya. Ya, jadi jangan terlalu ekstrim, ya. Jadi yang terbaik adalah yang tengah-tengah. Jadi sesuai protokol tetap kita pakai. Kemudian secara spiritual juga kita pakai. Jadi ada banyak doa, ya, banyak amalan yang bisa menjauhkan dari wabah, ya, dari penyakit yang menjangkit secara massal, ya. Jadi dulu itu pernah ada ahli kasyaf, ya,
Jadi ada wali yang bisa menembus tabir alam gaib. Waktu itu ada serombongan wabah penyakit ya. Kemudian ditanya, "Hei, kamu mau kemana?" "Saya mau ke sana. Saya mau menghabisi orang-orang 1000 saja, nggak usah banyak-banyak. Dan dalam waktu hanya 1 tahun saja." Nah, kemudian ternyata apa? Ternyata yang mati itu lebih daripada jumlah itu ya. Dan ini karena mereka kurang hati-hati atau mungkin mereka menyepelekan suatu penyakit sehingga bisa menyebabkan semakin parah ya. Dan orang-orang itu pada panik ya. Panik itu bisa menimbulkan efek imun yang menurun ya. Jadi kekhawatiran yang berlebihan bisa menjadikan orang drop ya. Bahkan bisa memunculkan penyakit-penyakit yang baru ya. Jadi saya kira untuk mukadimahnya jangan terlalu banyak ya. Nanti waktunya habis untuk pemanasan ya. Panas kesuwen kobong ya. Kita buka halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kayyu lan anapun utawi cos iku fali anna kulla wahidin mongko krana sak temene saben-saben suwiji minal amrodi saking pira-pira penyakit almad dadi kang almadiyah enten ya nisbate ya kang bangsa asal iku imma ayakuna ana kalane yen ana apa kul iku had dan atos fayakunu mongko ana apa kul iku sari al ifdai cepet bedae ya. Li ahadit tarafaini kedua salah suwijine arah loro. Fala yahtaju digawe Imam Mansur ya. Fala yahtaju monggo ora dibutuhake apa ilaihi ahad niki fihi dalam kul. Jadi ada istilah kai cara wong Jawa cos pengobatan dengan memakai sarana besi yang dibakar ya, besi yang dipanaskan setelah menjadi bara itu nanti di cara Jawa ini dicoske ya, disentrepke ning penyakit wong. Sekali lagi ini hukum aslinya kan haram ya, tapi saat darurat menjadi diperbolehkan ya. Jadi sekali lagi ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam situasi darurat akan bisa menembus hukum-hukum yang asalnya dilarang ya, menjadi diperbolehkan ya. Jadi kalau situasi sekarang ya tentunya kan beda dengan situasi normal ya. Walaupun sekarang orang menyebut apa? New normal karena katanya ya. New normal ya. New wi anyar, normal wi waras ya. Ora cara wong Jawa ya. Wong waras anyaran ora ya. Maksudnya new normal itu tatanan yang baru ya, setelah ada wabah penyakit yang mendunia ini ya. Jadi semoga kita semua diselamatkan, disehatkan, diberi keberuntungan di dunia wal akhirah. Jadi sekali lagi di saat masa pandemi ini semua kan serba darurat ya.
Jadi ada wilayah-wilayah tertentu yang sholatnya ya, kalau biasanya softnya itu rapat, rata, lurus, nah sekarang mungkin ada yang diberi jarak. Terus jangan terus protes, wah nak ngono setane sos serundal ning jero ya. Kan sholat disuruh merapatkan ya, rapat tapi tidak berdesakan ya, ingat. Rapat bukan berarti berdesakan. Ya, nah, rapat itu kan sunnah. Ya, sunnah dalam situasi tertentu bisa ditinggalkan ya, karena mungkin untuk menjaga dari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan ya. Jadi tidak apa-apa seandainya diberi jarak. Bukan berarti kok terus jarak itu terus setan bisa bisa masuk ya, terus salto ya, geluntungan ya, saking bebasnya. Bukan seperti itu ya. Ya. Kemudian mungkin dalam situasi mungkin kalau di dunia bisnis ya itu lumayan terjadi banyak kegoncangan ya. Jadi banyak pabrik yang berhenti ya, banyak karyawan yang mungkin harus PHK dan sebagainya. Jadi imbasnya banyak sekali ya, karena situasinya memang darurat. Ya, semoga khususnya Indonesia ya, khususnya di daerah kita ya, diberi perlindungan, diberi keselamatan. Kita lanjutkan dulu. Wa imma ayyakuna lan ana kalane yen ana apa kul iku muzminan nglumpuhake. Wa afdhalu ilaji utawi luwih utamane nambani muzminan ba'dal istifraghi ing dalam sause ngosongake iku al-kayyu ngecos fil a'dha'i ing dalam pira-pira anggota allati hiya a'dha ya juzu kang menang fi ing dalam a'dha apa al-kayyu cos ya. Jadi pengobatan model kai pakai cos ini ya. Tadi kan pakai besi yang membara, wesi sing wis dadi mawa nyoske ya, mengenai penyakit tertentu. Ini tentunya harus melihat anggota tubuh yang mungkin untuk dicos ya. Jadi tidak semua anggota tubuh bisa dicos ya. Ya, jadi jangan sembarangan. Biasanya itu di telapak kaki ya. Jadi orang-orang kuno itu ada ya pengobatan semacam itu. Biasanya yang dicos itu telapak kaki. Ya, mereka ya, kalau saya pernah diceritai oleh ayah saya ya, itu kalau orang yang dicos itu ya ada kalanya tidak merasakan panas sama sekali ya. Ya. Dan tadi diterangkan bahwa anggota yang boleh dicos itu hanya anggota tertentu ya. Ya, jadi jangan sampai bahwa dicos ninggon meripat kan mungkin ya. Tidak mungkin ya dicos di mata kan tidak mungkin ya. Dan tidak boleh ya, bisa merusak ya. Jadi ada penyakit yang ganas, ada yang lemah ya. Di sini diterangkan ada penyakit yang memang unsurnya itu keras, ada yang lemah. Kita lanjutkan. Li'annahu krana sak temene marad. Iku layakun ora ana apa marad. Iku musminan nglemesake. Atau nglumbuhake. Illa an maddatin. Kejaba saking asal baridaten kang adem, walizaten kang kandel. Qad rasakhat kang teman-teman resep apa maddah fil udhi ing dalam anggota. Wa afsadat lan ngrusakake apa maddah mizajahu ing campurane udhi. Wa ahalat lan manggon apa maddah
jami'a ma ing sakabehane barang yatasilu kang sesambungan apa ma ilahi maring udwin ila musyabahati jauhariha maring nocoki socane maddah Pastahilu mongko ain ya pastahilu mongko mulak-mulak ya. Apa jauhar fi dzalikal udhi ing dalem mengkono-mengkono anggota. Jadi kadang-kadang ada penyakit tertentu yang sudah merasuk, yang sudah kronis istilahnya ya, sudah meresap ke dalam anggota tertentu, sudah menghancurkan unsur-unsur di dalamnya, jadi memerlukan penanganan yang ekstra. Faistakhraju mongko ditokake apa maddah bil kayyi kelawan cos. Nah ini boleh naibul fa'il buri niki ya. Apa til kalmat datu mengkono-mengkono asal ya. Mingdal kal makani saking mengkono-mengkono panggonan. Alladzi makan ya kang utahi maddah iku fihi ing dalam makan. Ifna'il juz'i kelawan mateni bagian. An-nari kang bangsa geni al maujudi kang maujud bil kayyi kelawan cos litil kalmat dadi maring mengkono asal. Jadi dengan adanya pengobatan model cos ini ya ada unsur peniadaan bagian yang bersifat panas. Jadi unsur yang bersifat panas ini digempur ya, dihilangkan dengan sesuatu yang lebih panas ya. Fata'allamna kita akhiri semoga manfaat ya. Kita lanjut kitab yang satunya. Dibuka halaman 15. Yang kemarin ya. Wa syarrul makasibi utawi olone pira-pira penggawe iku kasbur riba penggawe riba wa a'dhamul khotoya utawi luwe agunge pira-pira luput iku al-lisanu lesan al-kadzubu kang akeh gorohe. Jadi kemarin melanjutkan sekarang ya. Kemarin masa muda itu adalah cabang dari kegilaan ya. Wasyababu syu'batum minal junun. Jadi anak-anak muda ya, orang yang berjiwa muda itu kan selalu bergejolak ya. Keinginannya selalu menggebu-gebu ya, harus tercapai. Semangatnya membara ya, apalagi kalau sedang dimabuk cinta ya. Belek lincong rasa coklat ya. Ya, jadi ini lautan kuseberangi, wah yo glegepen ya. Nah, orang yang masa-masa muda itu memang seperti orang gila ya. Jadi, semuanya bisa ditempuh ya. Semuanya dihabisi ya. Makanya semangat muda itu ya baik seandainya tetap dibawa kalau sudah tua ya. Semangatnya ya, atau mungkin dari sisi dari sisi kegigihannya ya. Kalau orang tua kok nanti semangatnya malah seperti anak-anak ya, sifatnya kekanak-kanakan, itu justru tidak baik ya, mengalami kemunduran. Ya. Jadi kalau
orang-orang yang masa-masa muda ya jangan sekali lagi mendahulukan egonya ya, nafsunya didahulukan ya. Tapi anak-anak muda itu harus berpikir dewasa ya, berpikir yang matang ya. Ala orang-orang yang sudah tua, sudah bijak. Biasanya orang-orang yang tua itu tidak, cara Jawa ini orang gusa-gusu ya. Orang tua itu pertimbangannya banyak, pengalamannya banyak. Jadi banyak makan asam garam kehidupan. Makanya orang tua itu pantas seandainya memberi banyak nasihat. Ya. Kemudian syarrul makasib kasbur riba. Pekerjaan yang paling buruk adalah pekerjaan dari hasil riba. Ya, riba itu mirip dengan dagang. Sama-sama untung, tapi kalau riba untungnya haram, kalau dagang untungnya halal. Ya. Jadi riba itu pasti yang satu diuntungkan banyak, yang lain dirugikan ya pasti. Ya. Kalau jual beli itu yang penting antarodin minkum ya, saling ridho ya. Mbah pedagangnya jika untung akeh, mbah sithik, sementing saling ridho ya. Sementing jujur ya. Jujur, pedagang itu jujur. Ya, tidak perlu bersumpah ya, sementing jujur. Ini kualitas super, ini KW ya. Ini baru ya, ini bekas ya, dan sebagainya. Jujur ya. Kemudian a'zamul khotoya al-lisanul kadhub. Kesalahan yang paling besar itu apa? Lisan yang suka berbohong. Jadi lisan saja itu sudah besar bahayanya, apalagi menjadi lisan yang pembohong. Ya, makanya anggota tubuh yang paling banyak salahnya itu adalah apa? Lisan ya. Lisan. Saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu melihat apa? Sapi yang besar berusaha memasukkan kepalanya ke dalam lubang semut. Ya. Apa yang terjadi ya? Jadi sosok-sosoknya biasa ya. Iya berapa kali mlebu. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ini gambaran apa maksudnya? Nah, ternyata itu adalah gambaran orang yang sudah terlanjur mengucapkan sesuatu, maka tidak akan mungkin bisa tarik kembali ucapannya. Ya. Jadi orang kalau salah mengucapkan itu menyesalnya bisa bertahun-tahun daripada tidak mengucapkan sama sekali ya. Dia akan selamat ya. Nah, kalau zaman sekarang kebohongan itu tidak hanya dari lisannya, tapi dari kecanggihan teknologi apa ya, bahkan jari yang lembut ini ya, yang lentik ya, awam itu bisa melukai berjuta-juta hati ya. Orang hanya dengan ketikannya itu bisa bahkan menghancurkan suatu negara ya. Ini lewat hoak-hoak ya, hoax ya, lewat mungkin adu domba ya, lewat cacian ya dan sebagainya ya. Wa ani nabi lan saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, nah, bisa ditakdirkan ruya. Apa annahu sak temene kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi al-kidbu utawi gorok iku la yasluhu ora patut apa kizab illa fi salatin kejaba ing dalam perkara telu. Fil harbi ya ing dalam perang.
Li'anal harba karena saat temene perang iku khid'atun bujuk war rajuli lan wong lanang yuslihu kang dameake sapa rajul bihi kelawan kitab bainas naini dalam antarane wong loro. Saya terangkan dulu di sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bohong tidak patut dilontarkan kecuali dalam 3 perkara. Ya, ini kebohongan yang apa? Yang diperbolehkan. Ya. Yang pertama, fil harbi, dalam peperangan. Karena apa? Karena situasi perang itu penuh dengan tipu muslihat. Jadi di situ ada strategi, di situ ada trik-trik ya untuk melumpuhkan lawan ya. Bisa saja ya membohongi. Kalau di Jawa zaman dulu ya pasukannya banyak, tapi apa? Perangnya malam hari. Yang depan itu orang pakai obor ya, tapi yang belakang apa? Hanya bambu-bambu yang ditancapkan di tanah, kemudian dinyalakan obor. Dari kejauhan seakan-akan apa? Seakan-akan prajuritnya banyak sekali ya. Padahal manusianya itu hanya di depan, di belakang itu hanya apa? Hanya bambu-bambu yang tertancap ya. Itu bagian dari strategi ya. So, kalau kemarin Irak ya waktu itu ya, itu pakai bom plastik ya. Kan rudalnya itu sekali tembak pihak musuh ya, itu kan ada senjata penangkis ya. Nah, padahal senjata penangkisnya ini mahal sekali biayanya ya. Satu senjata ya itu bisa seharga 4 rumah sakit besar ya. Nah, itu oleh Irak apa memakai senjata palsu ya apa? Pakai plastik ya. Setelah meluncur ternyata apa? Ada pihak musuh kan meluncurkan senjata penghancur rudalnya itu ya. Berarti mereka apa? Tertipu ya. Ternyata bukan senjata yang asli. Jadi di situ ada permainan ya, ada tipuan-tipuan. Nah, kalau dalam perang nggak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Dan yang kedua, orang yang mendamaikan di antara 2 orang yang berseteru. Ya. Jadi orang kalau mendamaikan 2 orang atau 2 pihak, ya, atau mungkin dua kerajaan bisa ya, 2 negara bisa ya. Terus seandainya harus berbohong nggak apa-apa ya. Ini demi perdamaian ya, biar tercipta apa? Perdamaian. Yang ketiga ini war rajuli lan wong lanang. Yuslihu kang dameake sapa rajul ihi lawan kitab bainahu ing dalam antarane rajul wa baina mar'ati lan antarane bojo wadone rajul. Para wong riwayatake hadis sapa muslimun Imam Muslim. Jadi yang ketiga, kebohongan suami karena ingin berdamai dengan istrinya. Ya. Jadi suami istri berbohong nggak apa-apa ya. Saya masih ingat ya, ayah saya ya, Pak Temzen ya. Rapopo ya, misalnya nukok ke baju bojone, ya, saya bahasa Indonesia kan ya. Jadi seandainya suami membohongi dalam rangka biar damai ya, sebab istrinya itu meminta baju yang seharga 2 juta misalnya ya. Kan biasa ya orang-orang perempuan itu jaga image ya. Apalagi ibu-ibu pengajian itu sering apa? Ada seragam terus ya. Apalagi mama-mama sosmed ya. Selalu gonta-ganti baju terus ya. Itu kan mahal sekali itu. Biaya hidupnya apa? Lebih mahal daripada kehidupannya ya. Seandainya mintanya yang seharga 2 juta ya. Ya saya tadi mengatakan apa? Seharga berapa? 2 juta ya.
seandainya suaminya mampunya hanya mungkin seharga dua dua mungkin 200.000 ya, ya nggak apa-apa ya. Ya, ya. Terus pokoknya bojone teko ngai nyoh iki pesenanmu ya. Jadi demi perdamaian nggak apa-apa. Contoh lain misalnya sedang masak ya. Jadi masakan istri dihidangkan, mbah rasane ra karuan ya. Nah itu untuk menutupi rasa itu apa? Wah enak ya enak ya. Ini lezat sekali, saya tidak pernah merasakan masakan yang rasanya tidak seperti ini ya. Ini rasanya tidak ada duanya. Restoran kalah kafir. Ya, jadi nggak apa-apa. Jadi kebohongan demi perdamaian, khususnya dalam hubungan suami istri biar harmonis, tidak masalah. Ya, yang perlu diketahui, bohong itu hukum aslinya haram, ya. Nanti ada saat tertentu dihalalkan, tapi kalau sudah tidak ada cara lain selain itu, ya. Dan tentunya tidak membawa dampak yang jauh lebih buruk. Ya, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.